masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ratusan botol miras disita Satpol PP Samarinda saat merazia 3 toko kawasan Samarinda Ilir. Kantor Camat Tanjung Redep, Berau kini dilengkapi dengan ruang penyelesaian konflik. Seorang pelajar putri asal Tarakan terpilih menjadi Paskibraka tahun 2025. Salah satu ruang kerja di kantor Kecamatan Tanjung Redep ini kini telah diubah menjadi ruang penyelesaian konflik antar warga sekaligus ruang keadilan restoratif. Ruang ini dinamai Busak Tanjung. Camat Tanjung Redep menyebut fasilitas ini sebagai wadah penyelesaian konflik antar warga. Tujuannya agar perkara yang masuk kategori perkara alternatif atau restoratif justice tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Namanya Busak Tanjung. Warga-warga khususnya kepada apabila sudah terlibat di dalam masalah hukum, sehingga kalau bisa kita memfasilitasi warga sehingga konflik-konflik yang ada di warga yang dengan persyaratan-persyaratan tertentu masuk di dalam restorasi justice, maka kita bisa upayakan. Agar program ini bisa lebih berhasil, pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menyarankan agar pihak kecamatan aktif berdiskusi dengan Kejaksaan Negeri setempat. Bahwa itu rumah restoratif justice, jadi nggak digabung dengan ruangan lain, seperti itu yang kita berharapnya. Gitu. Yep. Tapi itu masalah teknisnya, tinggal kerjasamanya ke Kasipidum di Kejari Berau. Meski ruang penyelesaian konflik ini berada di kantor Camat Tanjung Redep, namun pemanfaatannya terbuka untuk umum, terutama bagi warga dari kecamatan lain di wilayah Berau. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Beginilah suasana pendaftaran calon murid baru di SMP Negeri 6 Jalan Urip Sumoharjo, Samarinda Ilir beberapa waktu lalu. Proses pendaftarannya dilakukan melalui SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru yang berakhir 24 Juni 2025 lalu. Di tahun ajaran 2025-2026, kuota yang diberikan untuk SMP Negeri 6 sebanyak 288 siswa. Sementara, jumlah pendaftarnya mencapai 400 calon peserta didik baru. Ini sempat membuat pihak sekolah bingung untuk menentukan pilihan. Diduga tingginya jumlah peminat karena sekolah tersebut berdiri di lingkungan padat penduduk. Dari dulu SMP 6 itu selalu overload. Bahkan sebenarnya ya buangnya itu banyak sekali, dari itu bukan kekurangan, karena kan di lingkungan kita ini kan padat penduduk. Lambung Makurat, kemudian Kayawanan, Pelita, Merdeka, ini selalu overload. Seluruhnya itu kalau nggak salah 450-an berapa sekitar gitu, 450 ya. Yang ditampung kan 288. Jadi ya hampir 40% yang dibuang ya, lebih. Situasi berbeda terjadi di SMP Negeri 24 Jalan P. Suryanata, Samarinda Ulu. Dari kuota 160 siswa baru, jumlah yang terisi hanya 108 siswa baru atau kekurangan sebanyak 52 siswa. Untuk memenuhi kebutuhannya,
pihak sekolah kembali membuka sistem penerimaan murid baru yang dilakukan secara manual. Di tahun ini memang kita sesuai dengan daya tampung yang kita usulkan pada bulan Januari itu sebanyak 160. Pada kenyataannya setelah selesai pelaksanaan SPMB ini, dari beberapa jalur baik itu afirmasi, mutasi dan domisili, kita masih kekurangan. Pada akhirnya kita hanya mendapatkan siswa itu 108. Dari 108 ini secara otomatis kita kekurangan 52. Sementara data dari Dinas Pendidikan, terdapat 18 sekolah yang kekurangan siswa. Dari belasan sekolah tersebut, terdapat 700 bangku yang masih kosong. Pihak Dinas Pendidikan menilai penyebabnya beragam. Salah satunya adalah fenomena orang tua calon siswa yang lebih memilih untuk memasukkan anaknya ke sekolah unggulan. Ada 18 sekolah kita SMP ya yang masih kekurangan murid. Ya, kenapa? Ya memang penduduknya tidak banyak di sana. Kedua juga minat atau persepsi orang tua dan murid kadang-kadang tertuju ke satu sekolah yang menurut mereka itu unggul atau baik. Ya. Nah, jadi akhirnya ya di satu sisi ada yang overload, satu sisi ada yang kurang. Tapi totality semua itu yang negeri kita ada kurang lebih 700 bangku yang masih kosong. Dinas Pendidikan memastikan akan terus berkoordinasi dengan belasan sekolah untuk memastikan seluruh calon peserta didik bisa tertampung, terutama di sekolah yang masih kekurangan calon siswanya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Puluhan peserta Tur Nusantara Eco Traveler asal Samarinda ini diberikan penjelasan oleh pemandu tur tentang sejarah penentuan titik nol ibu kota Nusantara. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Otorita IKN menyebut, Nusantara Eco Traveler merupakan program jalan sehat sejauh 5 km. Selama perjalanan, para peserta akan menyusuri titik-titik tertentu di kawasan IKN. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan informasi terkait fasilitas di IKN. Agar tidak membosankan, rute yang dilalui dipastikan selalu berbeda-beda. Jadi semacam guided walking tour. Jadi nanti akan ada rute, nanti teman-teman kan juga akan ikut kan? Akan ada rute, kita akan jalan kaki. Jadi sebenarnya konsepnya gabungan antara konsep tour dengan konsep fun walk gitu ya, diselingi dengan informasi-informasi mengenai lingkungan. Ya, jadi nanti akan mendapatkan penjelasan, misalnya kenapa kita harus berjalan, itu kaitannya dengan lingkungan apa? Karena ini kota mau dibangun sebagai kota 10 menit, di mana warga itu disarankan untuk menggunakan kendaraan umum atau berjalan kaki atau bersepeda. Salah satu peserta Eco Traveler mengaku senang. Walaupun ia sudah berkali-kali mengunjungi IKN, namun ia belum mengetahui detail kondisi IKN. Ternyata IKN itu berbeda dengan selama ini yang ada di Jakarta ya, sama-sama ibu kota. Jadi benar-benar nuansa alamnya masih sangat terlihat, sangat kental sekali. Kemudian tadi kami juga dibawa ke sini dengan bis bis listrik ya. Jadi benar-benar ya ekonya tadi itu nampak gitu. Seperti itu. Ya, saya beberapa kali ke IKN dari mulai titik nol yang masih berupa pancang biru saja itu ya sampai sekarang jadi yang seperti itu, jadi luar biasa signifikan ya perkembangannya. Terakhir beberapa bulan yang lalu yang patung itu belum jadi ya, patung titik nol itu belum jadi, sekarang sudah jadi, segitu bagusnya, perkembangannya sangat cepat sekali.
Meski rutenya berbeda-beda, namun jalur yang biasa dilalui melalui program Eco Traveler ini yakni dari titik 0 IKN, Taman Kusuma Bangsa, Gedung Perkantoran Kemenko hingga Istana Negara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara.